Kami di sini akan menjelaskan bagaimana perawatan budidaya tanaman melon di sawah ketika teman-teman para petani mengalami kendala penyakit berupa trotol, kresek ataupun embun bulu ya teman-teman. Karena ketika teman-teman budidaya tanaman melon di lahan ini harus ekstra dalam perawatan penyakit jamur ya. Kami dari awal penanaman sampai panen kita utamakan pencegahan daripada pengobatan. Ketika perawatan awal kami menggunakan dosis rendah ya teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman tanaman melon itu terkena penyakit jamur berupa trotol, embun bulu ataupun kresek, segera teman-teman semprot menggunakan produk merek Saromil, Acrobat. Kalau untuk Saromil ini bahan aktifnya metalaktasil, untuk Admit ataupun Acrobat ini dimetomorf ya. Teman-teman itu bisa segera semprot dalam interval 2 hari sekali sampai benar-benar penyakit trotol, kresek ataupun embun bulu ini benar-benar sembuh ya teman-teman. Sudah kami praktekkan dalam penanganan hama berupa jamur trotol, embun bulu ataupun kresek menggunakan bahan aktif tersebut. Alhamdulillah sembuh teman-teman. Nah, ketika teman-teman dalam penanganan penyakit trotol, embun bulu ataupun kresek itu sudah benar sembuh, nanti teman-teman bisa gunakan interval seperti biasanya, bisa seminggu 2 kali ataupun 3 kali ya teman-teman. Nah teman-teman, pencegahan ini gunakan bahan aktif Propinep, Chlorothalonil ataupun Mancozeb teman-teman ya. Itu untuk tahap pencegahan ya. Nah itu untuk kontaknya ya teman-teman. Untuk sistemiknya bisa menggunakan bahan aktif yang lainnya, nanti teman-teman bisa tanya di toko pertanian bahan aktif fungisida sistemik. Itu teman-teman, ini sekilas bagaimana kita menangani penyakit embun bulu di tanaman melon ya teman-teman. Perlu diperhatikan ketika teman-teman dalam budidaya tanaman melon ini usahakan pencegahan daripada mengobati ya. Intinya ketika teman-teman mau budidaya tanaman melon itu gunakan fungisida bahan aktif yang berbeda. Intinya teman-teman sediakan fungisida kontak 3 bahan aktif berbeda dan sistemik 3 bahan aktif berbeda. Untuk aplikasi ataupun penggunaan itu teman-teman bisa selang-seling ya. Kontak sistemik ataupun kontak ataupun bisa dicampur sesuai selera teman-teman ya. Nah itu teman-teman, obat-obat yang kami sebutkan untuk pengendalian hama jamur di tanaman melon berupa trotol, embun bulu ataupun kresek ya. Kali ini saya akan mengulas pengendalian hama serangga di tanaman melon ya teman-teman. Ketika teman-teman budidaya tanaman melon di lahan ini harus sangat ekstra dalam perawatan, terutama dalam serangan hama ya. Tanaman melon ketika berumur 1 sampai 7 hari, teman-teman biasanya akan mengalami kendala di lahan ya. Salah satunya nanti di situ ada, kalau bahasa saya itu bekicot ya, ataupun belalang ataupun sejenis lainnya teman-teman. Nah, teman-teman jangan kaget ketika teman-teman menanam melon di lahan umur 1 hari dan 3 hari bahkan sampai 1 minggu, ketika tanamannya tidak ada, itu bisa satu dimakan oleh belalang, bekicot ataupun jenis pemangsa tanaman yang lainnya teman-teman. Nah teman-teman,
bisa semprot menggunakan insektisida merek apa saja ya. Di sini saya akan menyebutkan merek, teman-teman bisa menggunakan Dencis, terus Sumo ataupun Aba Maclean ya, teman-teman bisa menggunakan itu ya. Nah, biasanya ketika tanaman melon ini sudah lewat umur 1 hari sampai 7 hari, nanti akan berumur 10 hari sampai 30 hari. Ini biasanya teman-teman persiapkan untuk perawatan menggunakan insektisida ya. Ketika teman-teman menanam jenis tanaman melon, itu harus mengetahui apakah tanaman melon itu kuat terhadap serangan hama ya. Karena jenis tanaman melon itu ada yang kuat terhadap virus Gemini, ada yang tidak ya. Kemarin kita ngobrol dengan sales Sakata, saya tidak akan membongkar. Cuman kemarin kita ngobrol dengan salesnya, untuk jenis Sakata ini memang dia tidak ada ketahanan untuk virus. Tapi untuk jenis melon madu masih ada label ataupun cantum di label itu dia tahan virus. Ketika teman-teman berbudidaya tanaman melon yang tidak kuat tahan virus, sediakan asam amino ya. Asam amino teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Ketika kemarin kita budidaya dalam melon varietas Sakata, kita menggunakan asam amino berupa aktif dari Maxi Agri ya. Teman-teman bisa beli nanti, bisa beli di kami ya, nanti akan kita cantumkan WA di layar kaca teman-teman ya. Kembali lagi dalam ulasan untuk persediaan insektisida ya. Ketika umur 15 hari sampai 30 hari ini biasanya nanti akan trip ataupun belalang ataupun kupu-kupu ya. Teman-teman cegah saja menggunakan merek tadi yang saya sebutkan ataupun merek sesuka teman-teman yang sudah beredar di wilayah teman-teman. Pokoknya sediakan insektisida 3 bahan aktif berbeda ya. Teman-teman nanti ketika belum ada serangan yang sangat parah, nanti gunakan dosis yang rendah. Ketika sudah terserang penyakit yang parah, teman-teman bisa menggunakan dosis sesuai label yang ada ya. Karena biasanya obat tanaman itu sangat mahal, jadi gunakan sesuai anjuran yang ada ya. Itu teman-teman. Itu untuk pencegahan ya. Nah, nanti teman-teman untuk video yang lainnya untuk masalah pemupukan ataupun masalah pupuk susulan, nanti akan kita berikan video yang lainnya. Intinya ketika teman-teman menggunakan insektisida itu gunakan bahan aktif yang berbeda-beda dan gunakan seling ya, biar nanti serangga ataupun hama ini tidak kebal dengan obat yang kita gunakan. Oke teman-teman, di sini pagi hari ini saya akan menceritakan pengalaman kami ketika berbudidaya tanaman melon di lahan ya. Pertama kami akan menceritakan awal dari kita nanam tanaman melon ya teman-teman. Kemarin ketika kita awal penanaman tanaman melon yang kami tanam ini ketika berumur 15 hari sudah terserang jamur ataupun teman-teman bisa menyebut penyakit trotol, embun bulu ataupun kresek ya teman-teman. Alhamdulillah kita semprot menggunakan fungisida baik kontak atau sistemik. Dalam rentan berapa hari tanaman melon ini sembuh total teman-teman. Nah, ketika umur 15 hari menginjak 20 hari sampai umur 40 hari, melon ini aman dari penyakit jamur teman dan penyakit serangga yang lainnya ya teman-teman. Nah, kemarin kita disibukkan dengan acara pameran Soropadan Agro Festival ataupun SAF tahun 2023 ya. Kita tidak sempat dalam ya contoh perempelan ataupun potong tunas air, tapi kami tetap ekstra dalam perawatan untuk pengendalian jamur ya teman-teman. Alhamdulillah sampai umur 40 alhamdulillah tanaman melon ini tidak ada penyakit sama sekali ya. Tapi ketika umur 40 sampai 50 tanaman melon ini
terserang penyakit embun bulu lagi teman-teman, karena kondisi alam kemarin di wilayah Temanggung ini berapa minggu ataupun berapa hari ya, ini pedut kalau bahasa Temanggung teman-teman. Jadi pedut itu sampai mengenai daun atas atau daun pucuk teman-teman. Nah, daun pucuk ini banyak yang terserang penyakit jamur teman-teman. Nah, kita menggunakan bahan aktif yang berbeda. Di sini kami contohkan merek ya. Di sini ada Sangribat, ada Admit, ada Saromil. Alhamdulillah penyakit dan doa kita terkabulkan teman-teman. Kita ikhtiar bagaimana melon ini selamat dari musuh-musuh kita. Kita katakan seperti itu teman-teman. Tapi kita rawat terus. Bahkan kita kemarin nyemprot itu interval 2 hari sekali selama 3 minggu teman-teman. Jadi alhamdulillah tanaman melon ini aman sampai umur sekitar 63 hari teman-teman. Itu pengalaman untuk pengendalian jamur teman-teman. Tapi kalau kita berbudidaya tanaman melon memang benar-benar harus ekstra teman-teman. Tadi saya udah utarakan, dalam pengendalian penyakit jamur kita sudah aman teman-teman. Tapi teman-teman, di lingkungan kita ataupun sekitar tanaman budidaya tanaman melon, di sana ada atau di sini banyak teman-teman yang sedang berbudidaya tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman kacang panjang ataupun pare ataupun yang lainnya. Dia tidak atau mereka tidak merawat tanaman melon ya, tanaman yang tadi saya sebutkan teman-teman. Lah pas waktu itu tanaman melon kita itu terserang penyakit kutu kebul teman-teman ya. Ini parahnya kutu kebul teman-teman. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman. Kita sudah menggunakan, saya lupa untuk bahan aktifnya ya, tapi kita sudah menggunakan Kurakron, sudah menggunakan Imidor, Dupont ataupun Avidor ya. Karena penyakit kutu kebul ini sudah parah teman-teman, kita sampai bingung teman-teman. Tapi usaha kita juga terkabulkan oleh doa dan ikhtiar kita. Alhamdulillah yang tadinya itu kita banyak sekali penyakit kutu kebul, alhamdulillah kita sembuh dengan usaha kita, dengan obat ataupun referensi dari teman-teman yang sudah berpengalaman dalam budidaya tanaman melon. Nah nanti kita akan bedakan lagi bagaimana cara penanganan dalam mengatasi kutu kebul ya teman-teman. Ini hanya sekilas bagaimana kita lika-liku budidaya tanaman melon di lahan ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kita mengatasi kutu kebul yang sudah parah di tanaman kita ya teman-teman. Tapi mohon maaf teman-teman, kita kemarin tidak sempat mengambil video tanaman melon kita ketika terserang penyakit kutu kebul ya. Jadi ketika teman-teman budidaya tanaman melon, jangan sepelekan itu namanya serangan hama berupa kutu kebul, serangan ulat ataupun yang lain, apalagi jamur. Itu bisa menjadikan gagal panen teman-teman. Ya, itu teman-teman. Ini alhamdulillah melon kita sudah berumur 60 hari. Ini perkiraan hampir 2,5 kilo teman-teman. Mungkin ini bisa 3 kilo ya teman-teman. Kita sudah bedakan atau sudah bikin video bagaimana cara pemupukan, perawatan sampai panen teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari di konten-konten kita yang lainnya teman-teman. Oke, itu teman-teman, itu sekilas bagaimana cara merawat tanaman melon ataupun lika-liku yang kita alami di lahan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.